Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online pendidikan agama Kristen untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bagian menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat part yang kedua. Ya, saya ulangi, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat part yang kedua. Nah, kemarin kita sudah melihat tentang tanggung jawab remaja seperti apa, dan saat ini kita mau melihat bahwa tanggung jawab terhadap sesama. Apa yang harus dilakukan seorang remaja Kristen, ya tanggung jawab mereka yang Tuhan berikan kepada mereka untuk sesama. Sebagian besar dari masyarakat kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Kita, Pak Roni, kalian, semuanya yang mendengar video ini pasti memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Karena apa? Kita hidup tidak sendirian. Kita hidup dengan berbagai orang, bahkan sesama kita, manusia. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ulangi, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya kita harus menjadi seorang yang harus saling tolong-menolong. Bahkan tanggung jawab kita untuk selalu menolong sesama kita. Ini adalah sesuatu yang dituntut oleh setiap orang, bukan hanya orang Kristen, jadi semua orang pada umumnya. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya pada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga sukunya. Ya, jangan pernah memandang suku, agama, kelas sosial, status sosial, dan lain-lain di dalam masyarakat ini. Jadi Tuhan mengutus kita untuk apa? Saling mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang mungkin kesusahan, membutuhkan pertolongan. Kita harus mau ambil bagian untuk menolong atau membantu orang lain tanpa memandang suku, agama, kelas sosial, status masyarakat, jenis kelamin, dan sebagainya. Siapapun ditolong. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Jadi tugas kita sebagai orang, kita semuanya, kita harus bisa saling mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang terdekat kita yang kita kenal, bahkan orang-orang lain mungkin yang kita tidak kenal. Tapi kita juga harus hati-hati. Kadang-kali juga kita bertemu dengan orang asing, kita juga harus hati-hati. Kita terbaik, tetapi kita jangan sampai mungkin ternyata ada orang yang pura-pura baik, tapi ada indikasi untuk menyalahi kita. Tapi kita harus bisa menjaga diri, bisa selektif, tapi kita harus selalu menolong orang lain. Ya. Tanggung jawab ini juga diperintahkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita melihat bahwa dalam kisah digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka, karena disitu diceritakan bahwa ada orang yang sedang dirampok, jatuh, luka-luka, ada seorang imam datang melewati dan tidak mau menolong. Kemudian orang Lewi datang tidak mau menolong juga. Namun inilah yang menarik di hari perumpamaan Yesus itu menunjukkan bahwa si orang Samaria, orang bukan umat ini yang dikatakan di situ, yang biasanya diejek dan dihina oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukul oleh para penyamun. Di sini bahwa Tuhan menggambarkan suatu perumpamaan. Berarti di sini adalah kisah, bukan kisah nyata, tapi sebuah perumpamaan yang orang Samaria murah hati. Itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang siapa orang itu. Tuhan hanya melihat hati. Tidak memandang dia adalah seorang imam atau orang Lewi. Yang seharusnya imam atau orang Lewi itu menolong, tetapi tidak menolong. Justru orang yang di luar dari perkiraan kita, yang dipandang sebelah mata, diejek, dihina, tidak dipandang dalam masyarakat, justru memiliki hati yang mulia, hati yang mau menolong. Demikian dengan kita.
Tuhan tidak akan pernah memandang latar belakangmu. Tuhan melihat hatimu. Hati tidak pernah bisa bohong. Mungkin di depan kamu baik, tapi di belakang seperti apa kira-kira. Jadi Tuhan pilih kita memiliki hati seperti orang Samaria yang murah hati, tidak mau memperlihatkan siapa yang saya tonton. Jika ada orang yang butuh pertolongan, kita mau ambil bagian di situ. Jangan kita menjadi seorang yang merasa di iman kita atau seorang yang hebat, yang jago agama, atau orang-orang terpelajar, orang-orang yang berkasta tinggi, tetapi ternyata hati kita tidak bisa bertemu orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dari sesama. Contoh Tuhan bagi kita semua. Dan kita mau belajar tentang apa sih yang dijelaskan di dalam Alkitab mengenai peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Nah, dari kita diceritakan tentang kisah Nehemia pasal yang kedua ayat yang 1 sampai yang ke-7. Kitab Nehemia menceritakan kehidupan seorang pejabat tinggi kerajaan Persia yang berasal dari keturunan Yahudi. Tentang pejabat tinggi kerajaan Persia yang berasal dari keturunan Yahudi. Saat itu banyak orang Yahudi yang hidup di pembuangan. Setelah kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 598, 597 dan 587, 556 SM sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ke bumi. Pembuangan berakhir pada tahun 538 sebelum Masehi ketika Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artahshasta. Nah, ternyata pada waktu itu Nehemia adalah keturunan orang Yahudi. Pada waktu itu adalah seorang juru minum raja, karena itu seorang kepercayaan raja pada waktu itu. Raja siapa? Ya, pasti Raja Artahshasta. Suatu hari Nehemia mendapatkan berita dari kerabatnya yang sudah kembali ke Yerusalem. Setelah pembuangan berakhir, ia melaporkan betapa menyedihkan kondisi kota Yerusalem dan seluruh negara Yehuda yang hanya tinggal puing-puing saja. Pada waktu itu, saat kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artahshasta maksudnya. Pada waktu itu Nehemia ternyata menjadi seorang yang hebat, jadi orang kepercayaan raja dan jadi apa? Juru minum raja. Jadi orang kepercayaan raja, memiliki jabatan yang tinggi dalam kerajaan tersebut. Dan dia mendengar kabar tentang kerabatnya yang sudah kembali ke Yerusalem pada waktu itu setelah pembuangan berakhir, karena waktu itu mereka menjadi seorang yang berada di pembuangan, yang dijajah atau menjadi budak dalam kerajaan Babilonia. Tapi mereka akhirnya bisa kembali karena pada waktu itu Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Nehemia menjadi seorang yang hebat di situ. Saat kerabatnya pulang ke Yerusalem, dia melihat kota Yerusalem ternyata sudah menjadi kota yang tinggal puing-puing saja. Semua ini menyebabkan hati Nehemia menjadi sangat sedih karena dia peduli jelas. Karena itulah kemudian ia minta izin kepada raja untuk diperbolehkan melepaskan jabatannya kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali kota dan negeri leluhurnya. Raja mengizinkan dan kemudian mengeluarkan surat kepada para bupati di wilayah kekuasaannya supaya mereka mengizinkan Nehemia lewat dan memberikan bantuan kepadanya apabila ia membutuhkannya. Dia sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi di kerajaan itu yang dipimpin oleh Raja Persia. Dia mau melepaskan jabatan itu hanya untuk apa? Ingin kembali ke kampung halamannya, membangun kembali Yerusalemnya. Sudah mungkin bentuknya sudah tidak kelihatan lagi, tinggal puing-puing. Dia tidak mementingkan jabatannya, dia mau melepaskan jabatannya. Gak enak kok, tapi kenapa dia seperti itu? Nah, dia mau peduli terhadap sesama. Kisah Nehemia ini sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya itu terdapat suatu keterpanggilan Nehemia untuk membangun kembali negeri leluhurnya.
yang sudah hancur diporak-porandakan peperangan. Untuk itu Nehemia bersedia berkorban, melepaskan jabatannya. Jabatannya sudah sangat tinggi, pasti tinggi pula gajinya. Namun Nehemia rela melepaskan semua itu. Demi apa? Tanggung jawab yang lebih tinggi yang ia rasakan memanggilnya untuk kembali pulang. Dan bagaimana dengan kalian semua? Dan nanti menjadi orang yang pasti yang para jatuh, menjadi orang hebat pada suatu saat. Kamu akan peduli nggak dengan sesama keluarga, kamu halaman? Apa kamu lupa? Di sini penting untuk menjadi hati seperti Nehemia yang peduli terhadap saudara-saudara. Rangkuman dari materi bab yang ketiga ini yaitu adalah dalam bahan ini kita telah belajar apa artinya dewasa dan hidup bertanggung jawab di dalam masyarakat. Apa yang harus kalian lakukan? Mengasihi, menolong. Tanggung jawab itu hanya harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, bukan dalam perkataan saja, tapi harus tampak dalam keluarga, masyarakat maupun gereja. Karena kalian hidup dalam pertama keluarga, dalam masyarakat kalian tinggal, dan di dalam gereja, bahkan di dalam sekolah. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau golongan rakyat negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas. Jadi kalian peduli menyuarakan pendapat kalian jika terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat, dalam sekitar kita. Karena kita menjunjung suatu keadilan, kesejahteraan bagi semua. Kita peduli pada sama kita. Kita dari kecil memiliki jiwa peduli. Sampai kapan kita memiliki jiwa peduli terhadap bersama. Bukan hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang dewasa bukan hanya orang yang mementingkan diri sendiri, tapi jadi orang yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Demikian, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.